Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa sama-sama bersilaturahim di sini. Sholawat dan salam tentu juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan kita semua selalu bisa berpegang pada ajarannya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memulai dengan mengutip pernyataan dari Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Mus, tentang definisi santri. Menurut Gus Mus, santri adalah murid kiai yang dididik dengan penuh kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat. Santri juga kelompok yang mencintai negaranya sekaligus menghormati dan orang tuanya meskipun keduanya telah tiada. Santri juga adalah mereka yang menyayangi sesama hamba Allah, mencintai ilmu dan tidak pernah berhenti belajar. Minal mahdi ilal lahdi, itu definisi Gus Mus atas santri. Jadi santri ini menganggap agama sebagai anugerah dan sekaligus wasilah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Santri adalah hamba yang selalu bersyukur. Dari definisi yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri ini, kesimpulan saya, santri ini sangat luas. Jadi bukan hanya mereka yang sekarang atau hari ini itu berada di pesantren, tetapi orang yang sesuai dengan definisi yang tadi diberikan oleh Kiai Mustafa Bisri itu adalah bagian juga dari santri. Bapak Ibu sekalian, santri itu identik dengan ngopi. Selama ini kita mengenal itu ya, ngopi, kemudian gergeran. Dulu ada rokok, jadi dulu ada tiga itu, ngopi, gergeran, terus rokok. Sekarang terbelah rokok karena sudah ada yang masih menghalalkan, ada yang sudah mengharamkan, dan sudah ada yang subhat. Jadi santri tidak lagi diidentikan dengan rokok karena perdebatan itu. Jadi supaya menghindari perdebatan, rokok tidak dimasukkan dalam kategori. Jadi kategori ini hanya santri itu biasanya yang suka ngopi dan kalau ketemu gergeran. Maka akan jauh dari kesantrian kalau isinya tegang semua begini. Ini nggak tegang semua ini, mentang-mentang tahun politik terus semua tegang gitu kan. Tahun lalu wartawan nggak sebanyak ini, kali ini wartawan banyak sekali gitu kan. Kayaknya ada yang ditunggu. Santri itu selalu gergeran, jadi kalau nggak ada lucunya itu nggak santri. Jadi ada satu guyonan santri ini. Jadi sehebat-hebatnya santri itu tidak pernah dia itu bisa berani dengan istrinya. Contohnya saya. Tapi sebenarnya saya sini bukan takut sama istri, saya berani, cuman istri saya lebih berani dari saya. Itu yang jadi masalah. Jadi satu ketika di akhirat ini ada rombongan, dua rombongan suami gitu, kategori suami. Satu suami yang taat atau suami yang memimpin istri gitu ya.
dan satu lagi suami yang dipimpin istri. Digolongkan dalam dua ini. Ini joke ini guyonan ya. Jadi jangan salah tafsir dulu, nanti digoreng-goreng. Nah, di akhirat malaikat bingung, ternyata barisan suami yang dipimpin oleh istri itu lebih banyak, sangat banyak. Sementara suami yang memimpin istri hanya satu orang, namanya Nuruzzaman. Namanya Nuruzzaman. Malaikat bingung, kok cuma satu, nih hebat sekali ada Nuruzzaman di sini. Gitu. Ditanyalah malaikat, Nuruzzaman, kamu kok berada di sini sendiri? Kamu hebat sekali ya, berani memimpin istrimu. Kenapa? Apa sebabnya? Tipnya apa, kata malaikat? Nuruzzaman menjawab, saya juga nggak tahu malaikat. Wong saya di sini itu disuruh istri saya. Dan itu cerminan hidup ketika di dunia juga. Nuruzzaman itu juga begitu, dia sangat takut dengan istrinya. Guyonan-guyonan semacam ini menjadi hal yang biasa di kalangan santri dan pesantren. Yang sekarang orang mau guyon sedikit saja jadi berita, ya kan? Orang mau guyon sedikit jadi berita, viral kemana-mana, jadi perdebatan, dianalisa oleh analis politik gitu kan, sampai di TV berkali-kali disiarkan. Luar biasa, memang bangsa kita ini terlalu tegang sepertinya. Mudah-mudahan negeri ini semakin banyak santri yang bisa memimpin supaya nggak tegang-tegang amat, supaya lebih banyak candaannya gitu, dan candaan-candaan itu nggak usahlah dianggap serius gitu. Oh, namanya juga candaan, nggak usah juga dikait-kaitkan dengan apa yang sedang berkembang sekarang gitu ya, karena itu berbeda sama sekali sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya diingatkan ini live loh, ini live nggak bisa diedit gitu. Pemenang sejarah itu adalah mereka yang berani menghadapi sejarah dengan segala kenyataannya. Jadi santri itu ditakdirkan untuk menjadi pemenang sejarah. Jadi apapun yang ada di depannya itu tidak akan membuat dia takut. Satu-satunya ketakutan santri yaitu tadi itu yang saya ceritakan dia. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan terima kasih kepada seluruh santri tentu saja, baik di masa lampau maupun santri saat sekarang, yang memiliki jejak sejarah dalam setiap episode sejarah ini yang sangat menentukan. Santri tercatat misalnya kalau kita runut dalam episode sejarah kita, mulai sejak zaman pergerakan, santri terlibat dalam pergolakan kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka, kemudian negara penjajah sekutu ingin kembali menjajah Indonesia, santri juga tampil ke depan untuk mempertahankan Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan resolusi jihad yang ditakbirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang melibatkan semua santri sehingga mereka merasa tergugah untuk berjuang bersama-sama kiai mempertahankan negeri ini. Oleh karena itu tidak mengherankan jika saat ini negara, pemerintah gitu, melalui pemerintah memberikan apresiasi dalam bentuk peringatan Hari Santri setiap tanggal 22 Oktober. Ini wujud dari penghargaan pemerintah atas perjuangan para santri. Setelah Indonesia merdeka, kemudian berganti dengan Orde Baru. Pada fase itu santri juga banyak terlibat. Kita tahu pergolakan tahun 65
ketika PKI memberontak negeri ini, santri juga terlibat dalam perlawanan langsung terhadap mereka. Kemudian lahir Orde Baru. Orde Baru tumbang berganti dengan masa reformasi. Para santri juga ikut terlibat di dalamnya, bahkan melahirkan seorang presiden yang sangat fenomenal, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang kemudian banyak kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau. Ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Santri yang luar biasa, baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan nama besar beliau. Hari ini kita juga punya wakil presiden seorang santri, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Santri ini bisa memiliki ruang untuk berkiprah yang sangat banyak karena kemampuannya. Karena kemampuan yang dimiliki oleh santri ini tidak hanya satu jenis saja, tapi banyak jenisnya. Ini saya mau mengeluarkan joke lagi jadi ragu-ragu nih. Live-nya berapa lama ini? Saya boleh tahu nggak? Udah langsung aja, nggak usah pakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sepantasnya kalau kita kemudian memahami bahwa maksud penetapan Hari Santri oleh pemerintah adalah pertama memberikan rekognisi oleh negara atas perjuangan kaum santri dan pesantren yang seperti tadi saya sampaikan. Yang kedua sebagai pengingat bagi generasi sekarang ya, dan tentu generasi yang akan datang, agar selalu mencontoh, meneladani dan melanjutkan perjuangan-perjuangan santri di masa-masa yang lalu. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita juga punya pengharapan terhadap para santri sekarang, terutama di tahun-tahun politik seperti saat ini. Santri pasti akan sangat menentukan bagaimana wajah bangsa kita menghadapi tahun politik ini. Ini kayaknya yang ditunggu oleh teman-teman wartawan. Saya memiliki definisi yang saya tidak akan merubah atau mencabutnya, karena saya meyakini definisi ini tidak keliru menurut saya. Dan nanti silahkan kita bahas rame-rame lagi. Saya berharap para santri ini bisa mengikuti jejak para pendahulunya dengan meletakkan setiap perjuangan yang dia lakukan di wilayah manapun gitu, di ruang apapun yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan ya, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, termasuk politik, termasuk dalam pengabdian di dunia politik. Saya berharap para santri ke depan dan kita semua sebenarnya yang bukan santri pun gitu ya, saya memiliki pengharapan agar kita ini bisa beragama melalui politik bagi yang politisi ini. Ini banyak politisi di sini saya lihat. Mari kita beragama melalui politik. Artinya apa? Agama dijadikan subjek, sementara politik itu hanya objek. Ya. Orientasinya adalah keuntungan, kebaikan bagi masyarakat untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau kita mau berpolitik, sebaiknya ya, politik itu dijiwai dengan nilai-nilai agama. Sehingga apapun yang kita perjuangkan dalam wilayah politik itu semata-mata mengharapkan ridho Allah, tentu melalui wasilah kesejahteraan, kebaikan gitu, dan keuntungan-keuntungan yang itu didapatkan oleh masyarakat, bukan diri kita sendiri. Yang kita harapkan dari diri kita adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jika kita beragama
melalui politik. Sejarah para santri sudah banyak mencontohkan. Yang ini seringkali dibolak-balik, diputar-putar. Kita mengenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan tidak berpolitik, beliau berpolitik. Beliau beragama dengan politik. Ketika memutuskan Nahdlatul Ulama, ormas besar yang beliau pimpin pada waktu itu, untuk bergabung dengan Masyumi yang isinya ini kelompok-kelompok garis keras kalau kita kenal sekarang, itu dengan niatan agar mereka yang keras-keras ini mau menjadi lunak, menjadi moderat, berada di jalur yang tengah. Jadi tidak keras-keras amat gitu. Yang menolak kunut waktu itu, yang menolak tahlil, yang sedikit-sedikit bilang ini bid'ah, ini khurafat gitu ya. Dia menengah, menjadi moderat. Itu kenapa Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mau bergabung dengan Masyumi. Berbeda dengan Kiai Wahab Hasbullah. Ketika Kiai Wahab Hasbullah bergabung dengan, memutuskan NU bergabung dengan Nasakom, itu bukan dalam rangka mendukung komunis, bukan dalam rangka mendukung PKI, bukan. Tetapi bagaimana mereka itu yang komunis, yang PKI pada waktu itu pada akhirnya nanti mau kembali ke jalan yang benar, mau ke tengah, yang ekstrim di kiri-kiri itu mau jalan, mau bergeser ke tengah. Itu yang dulu insya Allah diniatkan oleh Mbah Wahab Hasbullah. Nah, ini beragama dengan cara politik. Berbeda dengan berpolitik melalui agama. Ini berbeda sama sekali. Ini berbeda sama sekali. Ya, ini yang banyak. Ini sekarang yang banyak, berpolitik melalui agama. Jadi semua tujuan-tujuan politiknya, ya, tujuan-tujuan politiknya itu bukan dijiwai, tetapi didasari oleh nilai-nilai keagamaan. Jadi dicarikan dasarnya yang pas, kira-kira sesuai dengan kepentingannya. Atau dalam bahasa yang paling ringkas, agama diperalat menjadi alat politik. Dan ini tidak boleh terjadi. Kita harus kembalikan Mbah Hasyim yang dulu, kita harus kembalikan Mbah Wahab Hasbullah yang dulu, untuk bagaimana kita ini bisa mengisi ruang-ruang politik ini dengan nilai-nilai agama yang baik, yang benar, dan dalam posisi yang memberikan penghargaan terhadap yang lain. Sekarang yang banyak ini orang memanfaatkan agama sebagai alat untuk berpolitik, dan ini tidak baik. Nah, saya berharap santri-santri ke depan bisa lahir kembali seperti Mbah Hasyim, seperti Mbah Wahab yang lain. Kalau sekarang ada yang ngaku mampu seperti Mbah Hasyim, mampu seperti Mbah, saya kira belum ada yang sekaliber itu. Jadi kalau ada kelompok moderat kemudian bergabung dengan yang tidak moderat gitu, dan berasumsi yang tidak moderat akan menjadi moderat, kok nanti dululah kita lihat metodenya bagaimana nanti. Kita harus uji dulu metodenya. Apakah iya? Kalau iya ya alhamdulillah, kalau tidak ya sebaiknya dikoreksi kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini terus terang agak sulit bicara di depan kamera seperti ini. Tetapi saya memang harus menyampaikan apa yang terbaik buat bangsa dan negara ini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, karena saya Menteri Agama. Jadi saya harus menjaga agama ini ya, tidak diperalat oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat politik atau duniawi lah gitu, biar nggak hanya politik aja. Saya berkepentingan untuk menjaga agama ini dalam kemurnian ajarannya. Nah, jadi kalau ada, karena saya memiliki kepentingan ini, kalau orang mengatakan saya ini buzzer, mengatakan saya ini apa, ya sebangsa buzzer itulah ya biarin aja, enggak apa-apa.
Ini soal beda pendapat itu ya sah-sah saja kok. Orang mau ngatain saya buzzer juga tidak apa-apa. Tapi saya sekali lagi berpegang pada prinsip bahwa saya ingin menjaga agama ini dari dalam kemurnian ajarannya. Saya tidak ingin agama diperalat untuk kepentingan politik. Saya tidak menyebut seseorang atau satu kelompok tertentu. Tidak menyebut ini berlaku umum secara umum, berlaku keseluruhan. Jadi kalau kemudian ada yang tersinggung, ada yang merasa kesentil gitu ya mohon maaf. Mohon maaf, mungkin Anda lelah atau pikniknya kurang gitu ya, saya tidak tahu. Ya pokoknya prinsipnya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat Hari Santri dan mudah-mudahan tidak ada lagi viral-viral yang tidak perlu. Nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.